Pernah nggak sih kamu ngerasa mager parah? Kayak tahu harus ngelakuin sesuatu, tapi badannya nggak mau gerak? Nah, hari ini kita bakal ngebahas perasaan yang kayaknya kita semua pernah alamin itu. Rasa malas. Dan kita bakal coba cari solusinya dengan ngintip tips-tips dari beberapa kreator keren di Indonesia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu akar masalahnya. Kenapa sih kita bisa malas? Terus kita bedah sedikit dari sisi sains. Soalnya ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Setelah itu kita geser ke bagian mindset, lalu ke alat-alat praktis yang bisa langsung kamu coba, dan kita tutup dengan sebuah pilihan yang bisa jadi penentu segalanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa ya? Kok sering banget kita ngerasa stuck, nggak produktif, dan ujung-ujungnya jadi ngerasa hidup gini-gini aja? Ini pertanyaan yang dalam banget ya. Tapi menurut kreator Dear Aya, jawabannya itu seringkali lebih simpel sekaligus lebih nusuk dari yang kita kira. Jawabannya adalah karena kita sendiri yang mengizinkan itu terjadi. Nah, ini dia intinya. Poinnya adalah males itu bukan settingan asli kita. Males itu adalah akibat dari kita yang terus-terusan nurutin bisikan, nanti aja deh. Setiap kali kita bilang gitu, kita sebenarnya lagi membiarkan api motivasi yang tadinya nyala kecil jadi padam sama sekali. Eits, tapi jangan buru-buru nyalahin diri sendiri sepenuhnya. Ternyata kecenderungan buat nunda-nunda ini bukan murni soal karakter. Ada alasan ilmiahnya loh, kenapa otak kita itu pada dasarnya emang lebih suka rebahan. Menurut pertajam pola pikir, otak kita itu punya semacam settingan pabrik. Tujuannya apa? Buat hemat energi. Zaman dulu, ini penting banget buat nenek moyang kita supaya energinya nggak habis dan bisa dipakai buat bertahan hidup. Masalahnya, di zaman sekarang, insting hemat energi ini malah bikin kita lebih milih kegiatan yang gampang dan pasif. Nah, ini yang terjadi di dalam kepala kita. Kalau di otaknya si pelaku, bagian yang namanya korteks premotor itu aktif. Jadi dari niat mau ngerjain sesuatu ke aksinya itu lancar jaya. Beda ceritanya sama otaknya si penunda. Area yang sama itu nggak aktif. Makanya otak harus kerja ekstra keras cuma buat mulai doang. Pantesan rasanya berat banget. Akibatnya apa? Ya kita jadi nyari imbalan yang gampang didapat. Kita lebih milih kenikmatan instan atau yang sering disebut dopamin murahan dari scroll media sosial daripada kepuasan jangka panjang yang didapat dari nyelesain tugas yang susah. Oke, jadi sekarang kita tahu nih kenapa otak kita cenderung males. Tapi tahu ilmunya aja nggak cukup. Pertarungan yang sesungguhnya itu justru terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Dir nunjukin perbedaan yang penting banget di sini. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu ada di tim mana? Tim yang ngerasa, duh kok apes banget sih nasib gue, yang seolah-olah kamu jadi korban keadaan? Atau tim yang percaya kalau semua ini terjadi untuk gue, sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih kuat? Dan ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Sukses itu bukan sebuah pencapaian di garis finish. Sukses itu adalah pola pikir, mentalitas yang kamu pilih untuk kamu anut dari sekarang, nggak peduli apapun kondisi kamu saat ini. Oke, mindset udah benar. Sekarang gimana cara praktisnya? Alat-alat apa aja yang bisa kita pakai buat ngelawan rasa malas? Yuk kita lihat beberapa strategi dari buku Atomic Habits yang dijelasin ulang sama Jinggas Jive. Prinsipnya ada 3. Pertama, bikin kebiasaannya jadi gampang banget. Saking gampangnya nggak ada alasan buat bilang enggak. Misalnya, jangan targetin baca 1 bab, tapi cukup 1 halaman aja. Kedua, fokus ke sistemnya, bukan tujuannya. Jadi fokus ke proses hariannya, bukan cuma ke hasil akhirnya. Dan ketiga, tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Contohnya, habis ngopi pagi, langsung nulis jurnal. Nah, kalau dari pertajam pola pikir, ada 3 taktik harian. 1, bikin to-do list tapi isinya yang kecil-kecil aja, biar kamu ngerasain kemenangan kecil. 2, kasih deadline. Soalnya pekerjaan itu cenderung melar ngikutin waktu yang tersedia. Dan yang ketiga, yang paling penting, paksa diri kamu buat mulai. Nggak peduli sekecil apapun, mau itu nulis 1 paragraf atau olahraga 5 menit, pokoknya just do it. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir yang menurut saya ini yang paling kuat. Kita sering mikir kalau dengan bermalas-malasan kita lagi menghindari kesulitan, padahal itu salah besar. Seperti yang dijelasin Dear Aya, hidup itu emang susah. Tapi kita bisa milih susahnya yang mana. Ada kesulitan karena disiplin, kayak maksa diri olahraga atau nabung, yang rasanya berat hari ini.
Tapi ada juga kesulitan karena penyesalan, kayak masalah kesehatan atau finansial di masa depan yang sakitnya bakal jauh lebih lama. Keduanya sama-sama sulit, tapi cuma satu yang bikin kita bertumbuh. Dan ini mungkin poin yang paling menampar. Bisa merasa malas, itu sebetulnya adalah sebuah kemewahan. Sebuah privilege. Banyak orang di luar sana nggak punya pilihan selain harus terus bergerak dan bekerja. Jadi kalau kamu punya pilihan untuk bermalas-malasan, artinya kamu punya hak istimewa untuk memilih. Tantangannya adalah, maukah kamu membuat pilihan yang benar? Jadi penutup dari kami adalah pertanyaan ini. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Apa satu saja langkah super kecil yang bakal kamu ambil hari ini untuk mulai membangun sistem dan keluar dari zona malas?